Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rangga Wahyu Pratama dengan NIM 225020. Pada presentasi ini saya akan menyampaikan hasil simulasi komputasional fluid dynamics atau CFD yang digunakan untuk menganalisis proses pendinginan udara di ruang laboratorium CAD, CAM atau CAE lantai 3. Simulasi ini dilakukan sebagai bagian untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah komputasi dinamika fluida. Selanjutnya slide pendahuluan. Sistem pendinginan laboratorium berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan kinerja peralatan. Ketidakmerataan distribusi temperatur dan kecepatan udara dapat menurunkan efektivitas pendinginan. Oleh karena itu, metode komputasional fluid dynamics atau CFD digunakan untuk menganalisis distribusi temperatur dan aliran udara di laboratorium CAE lantai 3 secara kuantitatif. Tujuan dari simulasi ini yang pertama yaitu untuk menganalisis distribusi temperatur dan kecepatan udara di laboratorium CAE 3. Tujuan yang kedua, mengetahui efektivitas sistem pendingin berdasarkan hasil CFD. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi zona aliran dominan dan zona stagnan. Geometri ruangan dibuat menyerupai kondisi sebenarnya dengan dimensi panjang 13 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 4 meter. Selain itu, peralatan laboratorium di dalam ruangan turut dimodelkan karena berperan sebagai hambatan aliran sekaligus mempengaruhi pola sirkulasi udara. Di sini saya juga menggambarkan posisi garis 1 yaitu jarak dari dinding depan sepanjang 4 meter dan tinggi dari garis lantai 1 meter. Posisi garis 2 jarak dari dinding depan 7 meter dan tinggi garis dari lantai 1 meter juga. Posisi garis 3 tegak lurus dengan garis 1 dan 2, tetapi ini jarak dari dinding samping sepanjang 4,5 meter dan tinggi garis dari lantai 1 meter sama dengan posisi garis 1 dan 2. Parameter simulasi yang saya gunakan menggunakan model turbulensi K-Silent karena mampu merepresentasikan karakteristik aliran turbulen di dalam ruangan secara stabil dan efisien. Velocity inlet yang saya gunakan yaitu 0,25 karena NIM saya dengan 225020 jadi NIM genap. Kecepatan udara masuk sebesar 0,25 meter per sekon yang mempengaruhi pola aliran dan distribusi pendinginan di dalam ruangan. Temperatur inlet yang saya pakai seperti yang di lab CAE 3 itu 16 derajat Celcius. Jadi saya menuliskan 16 derajat Celcius, saya asumsikan segitu. Temperatur udara masuk ditetapkan sebagai 16 derajat Celcius untuk merepresentasikan udara dari sistem pendingin ruangan. Hasil analisis pada kontur temperatur tampak samping Z view. Temperatur berada pada rentang di kurang lebih 16 sampai 30 derajat Celcius. Nilai terendah 16 sampai 18 derajat Celcius. Terdapat di dekat inlet dan bagian bawah ruangan. Sedangkan temperatur meningkat hingga 22 sampai 25 derajat Celcius pada ketinggian menengah. Temperatur tinggi 28 sampai 30 derajat Celcius. Terakumulasi di dekat langit-langit menunjukkan kecenderungan udara panas naik akibat konveksi. Berikut hasil analisis yang kontur temperatur tampak dari atas. Berdasarkan kontur temperatur tampak atas ini, temperatur berada pada rentang 16 sampai 30 derajat Celcius. Temperatur terendah 16 sampai 18 derajat Celcius sama tadi. Terkonsentrasi di sekitar inlet sedangkan temperatur meningkat menjadi 20 sampai 24 derajat Celcius. Di area tengah, akibat pencampuran udara, temperatur tertinggi 28 sampai 30 derajat Celcius. Terdapat di area jauh dari inlet dan sudut ruangan, menunjukkan efektivitas pendinginan yang lebih rendah. Lalu, hasil analisis yang ketiga yaitu pada kontur kecepatan udara. Tampak samping atau Z view. Pada kontur kecepatan tampak samping ini, kecepatan berada pada rentang 0 sampai 0,25 meter per sekon. Kecepatan tertinggi 0,20 sampai dengan 0,25 meter per sekon terdapat di dekat inlet. Kemudian menurun
menjadi 0,08 sampai dengan 0,12 meter per sekon. Seiring menjauh inlet dan bertambahnya ketinggian, kecepatan terendah 0,03 meter per sekon berada di dekat lantai dan sudut ruangan, menunjukkan aliran udara yang sangat lemah. Yang keempat, hasil analisis kontur kecepatan udara tampak dari atas. Kontur kecepatan tampak atas ini menunjukkan rentang 0 sampai 0,25 meter per sekon. Kecepatan tertinggi berada di sekitar inlet dengan nilai mendekati 0,25 meter per sekon. Kemudian menurun menjadi 0,10 sampai dengan 0,18 meter per sekon. Pada jalur aliran utama, kecepatan terendah 0 sampai dengan 0,05 meter per sekon terdapat di sudut dan tepi ruangan, menandakan adanya zona stagnan. Yang kelima, hasil analisis streamline dari tampak samping atau ZView juga. Pada streamline tampak samping ini, kecepatan aliran berada pada rentang 0,0 sampai dengan 0,25 meter per sekon. Kecepatan tertinggi 0,25 meter per sekon muncul di dekat inlet. Kemudian menurun hingga sekitar 0,10 meter per sekon. Saat ini aliran menjauh dan naik ke atas zona. Zona berkecepatan rendah kurang dari 0,05 meter per sekon terlihat di bagian atas dan sudut ruangan, menunjukkan sirkulasi udara yang lemah dan potensi akumulasi panas. Berikutnya hasil analisis streamline dalam bentuk isometrik. Streamline velocity tampak isometrik ini menunjukkan kecepatan aliran pada rentang 0 sampai dengan 0,25 meter per sekon. Aliran berkecepatan tinggi berasal dari inlet 0,25 meter per sekon dan menurun menjadi 0,10 sampai dengan 0,15 meter per sekon di dalam ruangan. Zona berkecepatan sangat rendah, kurang dari 0,05 meter per sekon terlihat pada beberapa area, menandakan adanya resirkulasi atau aliran stagnan. Selanjutnya hasil analisis posisi garis 1 distribusi temperatur. Grafik temperatur posisi 1 ini menunjukkan temperatur berada pada rentang 18 sampai dengan 21 derajat Celcius. Temperatur meningkat secara bertahap dari sekitar 18 derajat Celcius di awal garis hingga mencapai kurang lebih 21 derajat Celcius di akhir garis, menandakan distribusi temperatur yang relatif stabil dan pendinginan masih efektif pada posisi ini. Yang selanjutnya posisi garis 1 tetapi di distribusi velocity. Grafik velocity posisi 1 ini menunjukkan kecepatan berada pada rentang 0,12 sampai dengan 0,18 meter per sekon. Kecepatan menurun secara bertahap dari sekitar 0,18 meter per sekon di awal garis hingga kurang lebih 0,12 meter per sekon di akhir garis, menandakan aliran relatif stabil dan masih mendukung perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya hasil grafik dari posisi garis 2 di distribusi temperatur. Grafik temperatur posisi 2 ini menunjukkan rentang 22 sampai dengan 26 derajat Celcius, lebih tinggi dibanding posisi 1. Temperatur meningkat dari sekitar 22 derajat Celcius di awal garis hingga kurang lebih 26 derajat Celcius di akhir garis, menandakan berkurangnya pengaruh udara dingin dari inlet pada posisi ini. Selanjutnya hasil analisis posisi garis 2 tetapi di distribusi velocity. Grafik velocity posisi 2 ini menunjukkan kecepatan yang rendah pada rentang 0,05 sampai dengan 0,10 meter per sekon. Kecepatan menurun dari sekitar 0,10 meter per sekon di awal garis hingga kurang lebih 0,05 meter per sekon di akhir garis, menunjukkan berkurangnya energi aliran dan penurunan efektivitas pendinginan. Yang selanjutnya hasil analisis posisi garis 3 di distribusi temperatur. Grafik temperatur posisi 3 ini menunjukkan temperatur tertinggi dengan rentang 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Temperatur meningkat dari sekitar 25 derajat Celcius di awal garis hingga mencapai kurang lebih 30 derajat Celcius di akhir garis, menandakan area ini paling jauh dari
pengaruh udara dingin dan mengalami akumulasi panas terbesar. Selanjutnya hasil analisis posisi garis 3 di distribusi velocity. Grafik velocity posisi 3 ini menunjukkan kecepatan sangat rendah pada rentang 0,01 sampai dengan 0,05 meter per sekon. Kecepatan menurun hingga mendekati 0,01 meter per sekon di akhir garis, menandakan zona hampir stagnan yang menyebabkan konveksi lemah dan peningkatan temperatur. Kesimpulan, yang pertama, efektivitas pendinginan menurun seiring bertambahnya jarak dari inlet. Kesimpulan yang kedua yang dapat saya ambil, temperatur meningkat dan kecepatan aliran menurun pada posisi garis 2 dan 3. Kesimpulan yang ketiga yang dapat saya ambil juga, perlu optimasi distribusi udara untuk meningkatkan keseragaman pendinginan. Silakan ada yang bertanya yuk. Kalau tidak ada, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.